ajakan atau dilema etika ya. Kalau untuk mengikuti aturan, jelas kita juga lihat dulu aturan ya, aturan yang berlaku gitu. Jadi tidak seenaknya kita mengambil keputusan, lihat dulu keputusan yang sesuai dengan aturan atau etika yang berlaku. Tetapi kalau misalnya ada bujukan-bujukan atau bukan bujukan kali ya, kalau misalnya ada masukan-masukan, biasanya ketika ibu mengambil keputusan dari rekan-rekan untuk disampaikan kembali, biasanya ibu suka berpendapat kepada rekan-rekan yang lain. Nah, ketika masuk nih kata dari teman-teman untuk ini bu seperti A, B, C, D, ibu harus mengambil keputusan, tetapi apa yang disampaikan dari rekan-rekan itu tetapi harus ada sesuai dengan etika moralnya gitu, aturan-aturan yang ada, mungkin seperti itu. Ketika sudah jelas nih, oh harus disampaikan apakah ini sesuai atau tidak, baru ibu sampaikan kepada orang yang bersangkutan. Keputusan ya, yang biasanya itu dilema ya, kalau misalnya sama-sama nih benar gitu ya, tapi kita tuh harus pilih salah satu yang emang betul-betul gitu ya, betul walaupun sama-sama nih keputusannya benar gitu. Tapi saya biasanya suka mengambil emang keputusan yang dari diri dulu gitu ya, apakah walaupun ini dua-duanya benar, tapi saya pasti memilih salah satu ini. Ditanyakan misalnya ada kasus nih, menurut si A begini, menurut si B begini, sama-sama nih dia merasa benar gitu ya, tetapi saya harus mengambil keputusan yang emang benar-benar sesuai dengan aturan yang ada di sekolah. Sesuai dengan aturan. Ya, kembali lagi, walaupun ini dua-duanya benar gitu, menurut versi beliau, tapi menurut ibu, ketika ibu untuk mengambil keputusan yang seperti itu, biasanya ibu mengambil keputusan yang sesuai dengan aturan ini. Dengan aturan harus ya, karena kalau misalnya hanya untuk emosi sendiri atau ya nafsu atau segala macam, bisa saja ibu mengambil keputusan yang dua-duanya ini misalnya udah nggak usah diambil lah keputusannya karena takutnya ada rasa ketidakadilan ya. Tapi ketika ibu menyampaikan aturannya, ini mungkin berdasarkan aturannya berbeda, aturannya ini begini, tapi ketika keputusannya yang ibu ambil, ibu lihat yang signifikan, yang sesuai dengan ada yang di aturan sekolah. Untuk mengambil suatu keputusan apapun itu di dalam sekolah pasti ada saja ya. Salah satunya memang sebetulnya kita berpikir langkah-langkah yang paling utama ibu untuk melakukan keputusan itu, kalau ada guru yang bermasalah nih, biasanya ibu datang ke ruangan, ibu tanya, misal contohnya kalau misalnya kenapa ini begini, gini, ditanya dulu nih alasannya dan sebagainya. Tapi kalau misalnya alasannya sesuai dengan apa yang mereka buat, tetapi tidak sesuai dengan ibu ya, jadi ibu tetap langkah-langkah aturannya tetap ke aturan yang ada di sekolah, sesuai yang ada di sekolah. Jadi tidak, walaupun kita kadang suka kasihan ya gitu, kadang kita tidak bisa, itu harus sesuai diterapkan dengan apa ya, kedisiplinan misalnya ya. Banyak ada sekali kan guru-guru beberapa misalnya yang suka kesiangan dengan alasan bla 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 bla, tapi kan tetap ibu mengacunya kepada aturan. Di belakang ibu panggil dulu si orangnya, kenapa gitu. Jadi kan kita tidak serta-merta untuk menghukum beliau, atau kita tidak serta-merta untuk membuat SP atau sebagai surat peringatan kepada si X itu. Tetapi itu biasanya datang dulu anaknya atau gurunya dipanggil ke ruangan, ditanya dulu kenapa, alasannya seperti apa. Ketika alasannya masuk akal, ya berarti ya ibu bisa menerima ya hal seperti itu. Bisa juga dengan bahasa mengidentifikasi masalah ya, juga. Identifikasi masalah ini kenapa gitu kan, itu identifikasi. Jadi kita tuh tidak ujuk-ujuk ya, tidak ujuk-ujuk langsung kenapa ini, langsung ambil keputusan masih atau apalagi kita bertanya kepada teman atau yang rekan-rekan sebagainya gitu ya. Mungkin kita tidak bisa gitu. Kalau misalnya ada rekan ya, takutnya kalau rekan-rekan makan beda lagi. Tapi ketika ibu lihat dulu situasi, ini kenapa, identifikasi dulu. Setelah diidentifikasi alasannya sesuai, ya udah ibu bisa menerima. Mungkin tapi dikasih pembinaan juga gitu ya Pak ya. Itu kalau menurut ibu ya, kadang ketika kita melihat misalnya tentang kedisiplinan pegawai ya, kadang kita tuh kalau misalnya melihat salah satu guru gitu yang emang tidak sesuai dengan aturan dan lain sebagainya, kadang banyak yang
apa yang guru-guru yang lain yang Bu, masa sih ini nggak ditanggapi atau bagaimana gitu ya. Karena bukan seperti itu kalau menurut ibu ya sama kembali lagi ke sana. Gimana ini caranya untuk menyampaikan hal seperti itu. Mungkin beliau juga tidak mau kesiangan atau ya disipliner ya seperti itu. Tapi ketika kita bertanya lagi, intinya mah kita harus berkomunikasi dengan orang tersebut. Kenapa bisa seperti itu? Kadang kalau misalnya ada anak saya masih kecil itu kan ya, anak saya masih bayi, saya kadang tidak bisa ditinggal, tidak ada orang yang menunggu di rumah, itu dilema ya bagi kita kalau kita merasakan juga seperti itu gitu. Nah itu bagaimana caranya saya supaya bisa bersikap adil gitu ya kepada guru tersebut ya. Salah satunya walaupun saya tidak bisa ya kalau misalnya menurut saya juga pasti seperti itu merasakan hal yang dirasakan seperti itu, dilema juga tapi saya sebagai pimpinan harus mengambil keputusan. Bagaimanapun juga ibu datang ke sekolah, bekerja ke sekolah itu sudah dipikirkan baik-baik. Ibu bekerja berarti harus ada konsekuensinya. Kalau apa bagaimanapun juga sama-sama kita merasakan masih punya anak dan sebagainya. Tapi ibu kembali lagi kepada ibu. Niat ibu datang ke sekolah untuk apa? Walaupun misalnya ibu keberatan dengan anaknya masih kecil, tapi kan harus berkorban apapun juga. Bisalah mungkin ditungguin sama siapa atau bisa ditungguin sama siapa. Mungkin kalau menurut ibu mah ya walaupun dilema gitu, tapi ibu harus mengambil keputusan ya. Tidak bisa kalau setiap hari ibu guru tersebut kesiangan gitu dengan alasan hal yang sama. Apalagi seperti begini ada kan ibu jalannya jauh gitu ya. Ibu kadang macet dan sebagainya, bisa dong lebih awal datang. Ibu juga mungkin sekolah jauh gitu, tapi kan lebih awal bisa datang. Kenapa tidak ibu seperti itu? Dan alasan-alasan yang seperti itu mungkin yang kadang membuat kita tuh dilema sebetulnya harus mengambil keputusan yang seperti apa. Tapi insya Allah keputusan yang saya ambil mudah-mudahan tidak membuat bapak ibu guru misalnya yang kesiangan tersebut jadi gimana ya, kecewa ya dengan keputusan. Tapi emang itu sudah menjadi kewajiban yang memang harus dilaksanakan oleh seorang pengabdi negara. Kalau tantangannya pasti ada ya, salah satunya ya di Baludan lah ya, di Baludan sama Nur ada juga gitu tantangannya. Tapi kita juga harus bagaimana gitu ya untuk menyikapi hal tersebut. Kita kembali lagi sebetulnya ke kebijakan, kembali lagi ke peraturan, kembali lagi dengan bagaimana kita menyikapi hal tersebut. Walaupun misalnya kita ketika sudah memberitahu kepada orang tersebut ya, tapi orang tersebut tidak menerima. Ya tantangannya sih paling saya di Judesan, di Baludan dan ya tidak ditanya, tapi ya sudah harus bagaimana lagi ketika saya memberikan sesuatu kebijakan, sesuatu keputusan, mudah-mudahan itu keputusan yang memang saya ambil sesuai dengan aturan yang ada gitu, yang ada di sekolah gitu. Padahal sampaikannya baik juga. Ya, padahal kan itu untuk dirinya sendiri juga. Kita juga sebagai pimpinan tidak mungkin ya mengarahkan atau membina ke hal-hal yang negatif gitu ya, tetapi menginginkan ayolah kesadaran untuk bisa merubah diri sendiri dulu untuk bertanggung jawab kepada sekolah. Jadi seperti itu. Walaupun ya tadi tantangannya ya tadi yang ditanya ya dia berubah sikap dan sebagainya ya, tapi itulah sebagai pemimpin harus menerima seperti itu. Tapi tidak ujung-ujung kasus ya mungkin ya, bisa nih yang memang pernah terjadi mungkin. Kenapa misalnya si ibu A yang biasanya rajin upacara misalnya datang ke sekolah tiap hari gitu, pagi-pagi tidak pernah absen misalnya, rajin ke sekolah tepat waktu. Nah, sewaktu-waktu beliau tidak ikut upacara. Masalah kan? Ya, tidak ada kesiangan terus gitu ya. Diam di ruangan terus, tidak pernah ke ruangan guru. Nah itu kan salah satu yang bertanya kepada saya, kenapa jadi seperti itu? Ternyata ada obrolan di rekan-rekan bahwa Bu tidak suka dengan apa yang disampaikan pimpinan. Nah itu kan bukan berarti saya langsung kenapa seperti ini, tidak ya. Jadi kalau saya seperti ini, kenapa saya juga berpikir kenapa si ibu itu harus
seperti ini, apa salah yang ada di diri saya gitu sebagai pimpinan, apakah salah atau ada kesalahan itu kan, kenapa orang itu seperti itu. Akhirnya saya ketika sudah ada beberapa kali beliau tidak menyapa saya gitu ya, tidak menyapa pimpinan, akhirnya saya bertanya, memanggil. Tapi itu sudah 3 hari saya berpikir dulu gitu ya, mencermati apakah benar kesalahan dari saya, apakah saya berbicara salah ketika rapat dan sebagainya. Nah, ketika saya panggil, jadi tidak ujuk-ujuk, saya lihat dulu nih kenapa ternyata ketika dipanggil beliau ada sesuatu yang memang beliau tidak mau pacaran, tidak mau ini lagi, tidak mau mengikuti lagi. Mungkin biar dia kelas mengajar yang benar, tapi kan salah juga ya. Ketika sebuah ketika guru hanya untuk diam saja di ruangan, tidak bisa beradaptasi dan dia ada masalah dengan salah satu pimpinannya, kita tidak bisa diam saja, betul nggak? Tapi kita harus mencari solusi. Solusinya apa? Saya tanya dulu, kenapa nih sampai ketika seperti ada seperti miskomunikasi. Kalau saya dijadwalkan Pak, dijadwalkan, ya seperti kemarin itu dijadwalkan. Nanti tolong panggil hari ini apabila dalam 3 hari beliau seperti itu terus. Jadi tidak ada perubahan. Tetap aja kesiangan, tetap misalkan dia datang pagi-pagi tapi dia diam di luar, misalnya kan seperti tidak ikut upacara. Misal saya diamkan dulu selama 3 hari, setelah hari keempat saya panggil. Kenapa ditanya dong? Alasannya ada sebagaimana namanya. Ternyata dia tidak sesuai, apa keinginan dia tidak sesuai dengan yang disampaikan oleh kepala sekolah. Intinya ada miskomunikasi. Jadi kalau saya dipanggil dulu sih, intinya dijadwalkan 3 hari 4 hari saya panggil, ketika ditanyakan begini, tapi langsung hari ketiga ada hasil. Jadi ada ya istilahnya salah satunya dibina juga diingatkan kembali, walaupun mungkin secara emosi Maya tidak mau menerima, tapi ketika di akhir-akhir permasalahan beliau, mungkin dia juga ada masalah keluarga, jadi akhirnya kan pusing gitu ya, ternyata jadi dimasukkan juga ke sekolah gitu. Jadi kan menghambat ke anak-anak juga ya, mental, psikologi anak. Ketika gurunya tidak nyaman, ada masalah di sekolah maupun di rumah, ketika disampaikan kepada sekolah juga ke kelas juga kan tidak bagus. Jadi kalau saya itu dijadwal, terlebih dahulu dijadwalkan, setelah dijadwalkan baru ditanya apa masalahnya dan sebagainya. Akhirnya ada komunikasi, ada solusi dan alhamdulillah. Nah seperti itu, jadi tidak kita tes sarwana baru misalnya menentukan keputusan tidak. Ya makanya tadi tidak langsung kita membuat SP kenapa jadi seperti itu, tidak kan ditanya dulu. Ya kalau misalnya faktor yang mendukung ya untuk ke etika di sekolah penerapannya ada sekali banyak. Kita kan juga bertanya ya sama-sama guru yang lain, bukan hanya keputusan kita sendiri, tetapi saya juga bertanya kepada orang lain juga gitu. Sudut pandang orang lain sih bagaimana sebenarnya gitu kan. Jadi emang harus sih seperti itu gitu ya. Jangan mentang-mentang kita sebagai pemimpin kita yang melakukan keputusan sendiri, tapi tetap kebijakan tetap dipegang oleh kepala sekolah sebagai pimpinan. Tapi kalau saya juga bertanya ke si A, ke si B, ke si B, berapa orang lah. Ini bagaimana ya? Ini bagaimana ya kalau seperti ini? Apakah harus ini gitu? Jadi kalau saya bertanya. Atau dengan kata lain, ibu mempertimbangkan pendapat orang lain juga? Iya, mempertimbangkan. Walaupun tadi kata ibu keputusan tetap ada di ibu. Gitu. Terakhir. Selama ini mungkin kalau pengalaman ibu untuk pengambilan keputusan, kita jangan terlalu gegabah ya. Jangan terlalu gegabah untuk mengambil keputusan. Kita harus disaring. Harus disaring dulu. Apakah ketika kita menyampaikan suatu ucapan, apakah dia
sakit hati Menerima. dengan ucapan atau menerima dengan Ya. ucapan kita atau tidak. Dan biasanya kalau ibu suka dia tadi bertanya dulu kepada teman-teman, apakah kalau misalnya ibu sampaikan seperti ini, apakah begini? Walaupun teman-teman enggak Bu, ketika teman-teman memberikan ya guru-guru yang lain memberikan masukan, tapi ujung-ujungnya dan terakhirnya ibu guru-guru yang lain enggak, itu keputusan ada di ibu selalu bilang. Tapi kalau ibu disaring dulu, gitu ya, berpikir dulu apakah ini sesuai tidak, apakah ini bisa menerima dengan keputusan ibu tidak. Pertimbangkan dulu Pertimbangkan matang-matang itu sesuatu. segala sesuatu. Karena kita bertemu bukan dengan anak kecil, Betul. ya. Betul. Karena kita bertemu dengan orang dewasa, pembelajaran orang dewasa seperti Ya. apa, pedagoginya seperti apa. Tidak bisa ibu langsung menjudge seorang itu begini. Kalau anak kecil masih bisa kita, anak itu masih bisa ketawa-ketawa, ya. Ya. Tapi kalau ketika kita memberikan keputusan langsung gitu ya, udah betul gitu, itu nggak bisa juga gitu. Pembelajaran orang dewasa beda lagi gitu ya. Jadi kalau ibu mah disaring terlebih dahulu, apakah itu bisa nyampe tidak kepada orang itu, kita lebih pelan-pelan Pak. Kalau untuk ke orang yang lebih dewasa itu ya kayak ketawa-ketawa gitu ya, padahal ngena gitu lah ucapan kita. Ih nggak boleh seperti itu, ayo gitu kan. Itu malahan lebih seperti itu yang masuk ke dalam pemikiran orang dewasa kalau kata ibu seperti itu. Jadi jangan terlalu serius juga, tapi kita harus memperlihatkan memang kedisiplinan kita, kebijakan kita, ketegasan kita sebagai seorang pemimpin. Tapi tidak boleh dengan cara yang langsung ya. Baik Ibu, terima kasih Ibu atas arahan, atas pembagian pengalaman Ibu yang sangat berharga sekali kepada saya seorang CGP. Cuma guru PJK, iya. Ibu terima kasih. Mudah-mudahan Ibu sukses dalam sama-sama ya, lancar. kepemimpinan Ibu. Amin. Disudahi saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini banyak sekali keputusan-keputusan yang sudah saya ambil di sekolah ini, karena saya sudah menginjak 8 tahun di sekolah ini. Ada banyak masalah-masalah yang dialami karena memang keseharian tidak luput dari masalah ya. Nah, ada yang dilema etika, ada juga yang bujukan moral ya. Nah, mungkin kalau yang dilema etika itu adalah masalah-masalah yang bisa mencari solusinya itu ada dua kemungkinan, yang dua-duanya itu berat. Jadi dua-duanya kalau dilaksanakan sebetulnya berat. Sedangkan untuk rujukan moral itu sudah jelas yang sesuai dengan norma. Jadi pengambilan keputusannya jelas, ada yang benar, ada yang salah. Jadi kita bisa berpatokan kepada aturan. Kita ambil aja yang benarnya gitu. Nah, yang susah itu adalah yang dilema etika, di mana pengambilan keputusan itu harus betul-betul diambil beberapa sisi ya, yaitu identifikasinya mungkin saya harus mengidentifikasi dulu apakah masalah-masalah ini, mengapa masalahnya timbul, kemudian faktornya siapa yang ada di balik masalah ini, kemudian apa tujuannya apabila masalah ini dibetulkan gitu ya, diambil solusinya. Kemudian kita cari solusi yang tepatnya seperti apa. Dan yang terakhir, apabila sudah dicari solusi, kita merefleksikan apakah solusi yang diambil itu sudah tepat, tidak merugikan semua pihak. Nah, mungkin seperti itu. Jadi mengidentifikasi dulu. Betul, setiap pengambilan keputusan kita harus hati-hati. Jangan sampai ada yang dirugikan. Gitu. Jangan sampai juga menguntungkan salah satu pihak atau beberapa orang. Jadi di sekolah itu kita banyak sekali banyak sekali orang ya, ada guru, ada masyarakat, ada orang tua murid, ada siswa. Nah, jangan sampai keputusan tersebut merugikan salah satu dari itu. Keputusan itu harus betul-betul diterima dan bermanfaat untuk semua.
Jadi saya selalu kalau setiap ada keputusan selalu mengidentifikasi dulu nih keputusan ini diambil untuk apa, karena apa begitu. Lalu yang keduanya saya selalu berkolaborasi dengan teman-teman yang sudah saya anggap ini bisa diajak kompromi, bisa diajak diskusi, bisa diajak kolaborasi gitu ya. Saya di sini memiliki PKS. Kalau di SMA mungkin wakil kepala sekolah gitu ya, yang bisa diajak diskusi untuk mencari solusi yang terbaik, solusi alternatif yang menguntungkan semua pihak. Kemudian seperti tadi, setelah diambil solusi yang terbaik, lalu merefleksikan apakah solusi yang sudah saya ambil itu benar-benar tidak merugikan orang lain, seperti itu. Prosedurnya atau langkah-langkahnya tadi yang pertama mengidentifikasi dulu masalahnya ini karena apa, kemudian siapa faktor utama di balik semua ini, kenapa masalah ini bisa terjadi. Kemudian yang kedua kita adakan kolaborasi antara ya saya mengambil seseorang yang dianggap itu bisa membantu saya dalam mencarikan solusi alternatif. Kemudian yang ketiga adalah mencari solusi yang terbaik di antara yang baik. Jadi solusinya itu kan kadang membingungkan ya. Ini baik nih. Jadi ada beberapa solusi itu, ada A, ada B, ada C, ada D. Tapi kita tidak mungkin untuk mencari semuanya misalnya. Nah, lalu kita memutuskan C. Nah, C ini adalah solusi alternatif yang terbaik. Lalu setelah diputuskan solusi tersebut menjadi sebuah kebijakan ya. Kalau pimpinan itu biasanya mengeluarkan solusi itu adalah sebuah kebijakan. Nah, kebijakan itu akhirnya direfleksikan. Apakah kebijakan itu sudah sesuai, sudah tidak merugikan siapapun? Seperti itu mungkin prosedurnya. Baik. Menurut saya hal-hal yang efektif adalah adanya kolaborasi. Nah, saya tidak mungkin bisa berpikir sendiri ya. Kan keputusan itu bukan keputusan. Iya, betul, keputusan. Keputusan itu ada dua ya. Keputusan yang betul-betul harus diputuskan hari itu juga, begitu kita dapat masalah kita harus memutuskannya, dan ada keputusan yang bisa dinantikan. Maksudnya bukan dinantikan sih ya, kita keep dulu, kemudian kita diskusi bareng-bareng, lalu diambillah suatu keputusan. Nah, untuk menyelesaikan dua keputusan tersebut, hal yang paling efektif bagi saya adalah adanya kolaborasi beserta orang-orang yang saya anggap percaya, dia dapat memberikan solusi alternatif, bisa diajak diskusi, bisa diajak kolaborasi, seperti itu ya. Kalau di sekolah ini ada PKS kurikulum, PKS kesiswaan, PKS humas. Nah, saya berkolaborasinya dengan mereka. Kalau misalnya menyangkut persoalan tentang kurikulum, berarti saya mencari temannya itu adalah PKS kurikulum. Kalau misalnya permasalahannya itu datang dari masalah kesiswaan, berarti saya kolaborasinya dengan PKS kesiswaan. Mungkin seperti itu ya. Aduh, tantangannya betul. Tantangannya adalah masalahnya itu sendiri ya. Masalahnya, kemudian solusi yang diambilnya juga harus bagaimana. Jadi tantangannya itu, kalau misalnya diberikan contoh tidak apa-apa. Ya, tidak apa. Oh ya, misalnya begini, saya itu memiliki permasalahan yang ada di sekolah ini menyangkut peraturan. Peraturan tersebut harus diikuti atau ditaati oleh seluruh guru misalnya. Nah, kemudian apabila ada salah seorang guru yang tidak melakukan peraturan tersebut, kan seharusnya saya secara tegas menindaklanjuti ya, menindaklanjutinya begitu. Nah, tetapi apabila ada salah seorang guru tersebut diberikan keputusan tersebut, itu malah menjadi
sesuatu yang membuat dia lebih sakit dan akhirnya tidak masuk misalnya. Nah seperti itu. Jadi saya itu dilema ya. Jadi dilema saya memikirkannya kalau keputusannya saya ambil yang A, nanti akan bagaimana, akan merugikan guru tersebut. Kalau B juga nanti takutnya guru-guru lain akan merasa cemburu dan guru-guru lain pun takutnya akan mengikuti teman yang tidak mengikuti peraturan tersebut. Nah itu kan adalah sebuah dilema etika di mana suatu keputusan itu sebetulnya akan merugikan pihak lain dan juga akan menguntungkan pihak lain juga. Nah itu adalah tantangan bagi saya dan memang sampai saat ini susah sekali untuk mengambil keputusan tersebut. Nah itu tantangannya. Kasus dilema etika sebetulnya kalau di jadwal tidak ada ya, tidak ada masalah yang harus sesuai dengan jadwal, tidak ada ya. Jadi mungkin dilema etika itu terjadi permasalahannya insidental, dadakan, dan diputuskannya juga harus secepatnya karena kalau dinanti-nanti akan timbul lagi masalah yang lebih lagi. Kalau misalnya permasalahannya cukup ringan, tidak berat, maka permasalahan tersebut misalnya bisa diatasi dengan sendiri dan langsung diputuskan hari itu juga. Nah, tapi kalau permasalahannya agak berat, menyangkut dilema etika yang sangat perlu pemikiran, nah makanya perlu ada waktu khusus untuk mendiskusikan dengan teman-teman PKS itu. Jadi perlu waktu dan biasanya waktu yang dipakai itu pada saat komunitas belajar setiap hari Jumat ya, seminggu sekali. Nah mungkin pada saat itu bisa di open di komunitas belajar. Tapi kalau misalnya keputusan tersebut harus segera dan kita membutuhkan kolaborasi dengan yang lain, maka langsung saja teman-teman dipanggil di sini, kita berdiskusi 2 mata atau 3 mata atau 4 mata gitu. Ya, jadi sudah saya jelaskan bahwa betul ada seseorang yang bisa dianggap bagi saya itu membantu lancarnya sebuah keputusan diambil, yaitu teman diskusi, teman kolaborasi, ya, yaitu PKS yang ada di sekolah ini. Yang bisa saya petik, yang bisa diambil hikmahnya bahwa selama kita bekerja, maka akan banyak sekali masalah-masalah yang timbul termasuk dilema etika itu sendiri. Nah, yang bisa saya petik adalah sebuah keputusan apabila diselesaikan dengan cara kolaborasi bersama rekan-rekan, maka akan banyak sekali solusi-solusi alternatif yang bisa dicari gitu ya, dan akhirnya mendapatkan sebuah solusi yang terbaik di antara yang baik. Mungkin itu ya. Jadi kedepannya mungkin masalah akan selalu ada, dan itu adalah hal yang efektif menurut saya adalah adanya banyak kolaborasi dengan teman-teman yang ada di sekolah ini.